帝国管舞团的人。届时会展开一场更为残酷的厮杀。开始吧。 Halo gengs, balik lagi dengan Bang Panjul si pendongeng kesayangan kalian, dan tak perlu ditanyakan mau ngapain, karena para sahabat yang sudah lama stay pasti sudah tahu dengan jelas, bahwa kali ini Bang Panjul akan kembali mendongengkan pada kalian, lanjutan alur cerita spoiler Donghua Swallowed Star, part 238. Namun sebelum memulai ritual absennya, Bang Panjul ingin menyampaikan pada para sahabat yang sudah menyempatkan diri dengan berkomentar, tentang suara dan video yang jauh berbeda. Dan tentu saja akan berbeda guys, karena alur cerita yang disusun dan diceritakan oleh Bang Panjul adalah alur cerita versi novel, yang dimana untuk serial aslinya sendiri belum dirilis. Dan sekian untuk informasinya, dan yuk kita mulai ritual absennya. Dimulai dari Inan Cukurukuk, Ilham, Pinggiran Deso 9896, Rani, Babang Han 8979, Anita Cantik 9107, Vivini, Muhammad Faiz 4365, Ahmad Yusuf 6040, Realita 0591, Eka Yawisami, Alinio Radica 4454, Mas Sama 31, Jaya Jayadi, Muhammad Hafiz, Aldi Ferdian, serta semua penggemar alur cerita Donghua yang selalu stay tapi tidak berkomentar. Dimanapun kalian berada, Bang Panjul doakan, agar kita semua selalu diberikan kesehatan, dan dicukupkan rejeki serta dimudahkan segala urusannya. Dan karena sudah kelamaan opening di awal, lebih baik segera siapkan headset kopi dan cemilan, serta carilah posisi duduk atau rebahan yang paling nyaman, dan yuk, mari sama-sama kita sebutkan kata kuncinya. 3, 2, 1, gaskan. Chu! Pada part sebelumnya, Kaisar Giok yang melihat Luo Feng yang hanya duduk diam tanpa melakukan latihan seperti yang dilakukan Bolan, Rongjun dan beberapa jenius lainnya, ia pun bergegas pergi dengan penuh emosi, sembari mengatakan bahwa Luo Feng adalah seorang yang idiot, karena telah menyia-nyiakan waktu berharga di dalam kota kekacauan. Sementara Luo Feng, walaupun saat itu ia terlihat seperti tak melakukan apa-apa dan hanya duduk bersila di balkon tempat tinggalnya sembari memejamkan mata, namun keadaan itu sangat berbeda jauh dengan di dalam dunia internalnya. Yang mana saat itu, tampak tubuh klan Mosa yang sebelumnya tenggelam dalam esensi hukum asal-muasal dan terus melakukan pelatihan gila-gilaan, telah sepenuhnya memahami bentuk pedang pertama. Dan selang beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh diikuti dengan ledakan energi yang berasal dari tubuh Luo Feng, yang perlahan-lahan mulai membuka matanya sembari berkata pada Babata. Babata, sudah berapa lama aku tenggelam dalam pelatihan ini? 3 tahun 9 bulan, dan pelatihan ini lebih lama dari sebelumnya, ucap Babata. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun tersenyum lalu dengan lembut mengayunkan tangannya hingga meninggalkan jejak telapak tangannya di angkasa. Melihat hal itu, Luo Feng pun berkata, sebelumnya senior Lian Luo berkata, jika aku tidak dapat memahami bentuk pertama ini dalam waktu 20 tahun, maka aku harus menyerah dan mengambil jalur pelatihan lain. Tapi untungnya, aku dapat sepenuhnya memahami bentuk pedang pertama dalam waktu 10 tahun saja, dan dengan demikian seharusnya aku masih memiliki hak untuk terus melatih teknik floating blood, ucap Luo Feng, lalu kembali berkata. Babata, sepertinya kita harus mencoba kemampuan dari tubuh klan Mosaku dengan menggunakan teknik ini pada tantangan jembatan surgawi, ucap Luo Feng, lalu bergegas memasuki ruang virtual jembatan surgawi. Di sisi lain di tengah-tengah pulau, tampak Bevin si penjaga jembatan surgawi pun seketika terkejut saat melihat kedatangan Luo Feng. Karena pada dasarnya, sejak tenggelam dalam pelatihannya selama 10 tahun ini, Luo Feng tak pernah sekalipun datang untuk mencoba tantangan jembatan surgawi. Dan kali ini dia tiba-tiba muncul, namun dengan aura yang jauh berbeda. Bahkan saat itu, Bevin dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi menakutkan yang berasal dari tubuh Luo Feng. Bocah ini, apa yang ia lakukan selama 10 tahun ini? Gumam Bevin yang mencoba menyembunyikan keterkejutannya dengan tersenyum dan berkata. Luo Feng,
Dari mana saja kau? Sudah sekitar 10 tahun aku tak pernah melihatmu. Berbeda dengan rekan-rekanmu, yang untuk setiap tahunnya, mereka telah beberapa kali mencoba menaklukkan tantangan jembatan surgawi, ucap Bevin. Mendengar ucapan itu Luo Feng pun berkata, bahwa 10 tahun ini ia tengah menenggelamkan dirinya dalam pelatihan, yang membuatnya tak memiliki waktu untuk memasuki jembatan surgawi, ucap Luo Feng lalu kembali berkata. Tuan penjaga, bolehkah aku mencoba tantangan level kedua ini, ucap Luo Feng. Mendengar ucapan itu, Bevin pun langsung mempersilahkan Luo Feng untuk masuk. Sementara Luo Feng mendapatkan izin tersebut, ia pun mulai melangkah dengan pelan, dan tiba-tiba melesat cepat. Yang dimana saat melakukan gerakan itu, Bevin seketika terperangah kaget, karena faktanya, walaupun saat itu tubuh asli Luo Feng telah melesat memasuki jembatan surgawi, namun karena gerakannya terlampau cepat, hingga masih menyisakan bayangan dirinya yang berada di depan penjaga Bevin. Gila, kecepatan bocah ini benar-benar gila, gumam Bevin yang masih memasang ekspresi terkejut. Di sisi lain, tampak Luo Feng yang telah berada di jalur jembatan surgawi level kedua, tiba-tiba muncul kumpulan kabut hitam di depannya, diikuti terdengarnya suara yang mengatakan, bahwa Luo Feng bebas memilih lawan berupa petarung jarak dekat, pembaca roh ataupun pejuang yang ahli dalam teknik hipnotis. Dan seperti yang kita ketahui, bahwa Luo Feng yang merupakan seorang pembaca roh yang mahir dalam pertempuran jarak jauh, tak akan memilih pejuang tipe petarung jarak dekat sebagai lawannya. Hal itu dikarenakan jembatan surgawi memiliki area yang terbatas, yang tentu saja hal ini sangat merugikan bagi Luo Feng, karena tak bisa dengan leluasa melakukan manuver untuk menyerang ataupun gerakan menghindar. Namun kenyataannya saat itu, lagi-lagi pilihan Luo Feng membuat Bevin yang mengawasinya kembali dibuat terkejut, karena saat itu Luo Feng memilih seorang petarung jarak dekat sebagai lawan bertarungnya. Yang dimana saat pilihan telah ditentukan, tiba-tiba gumpalan awan hitam itu mulai memadat dan membentuk sosok manusia yang menggunakan topeng, dengan memegang dua bilah pedang di tangan kanannya, sembari menatap dingin ke arah Luo Feng sembari berkata, "Keluarkan senjatamu karena aku sudah tak sabar untuk menghabisimu," ucap si pria bertopeng yang menggunakan armor hitam. "Baiklah, kali ini aku akan menemanimu untuk bermain," ucap Luo Feng, sembari mengeluarkan senjatanya. Dan saat itu, bukannya menggunakan persenjataan Nansen yang merupakan senjata mematikan bagi seorang pembaca roh karena memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi, Luo Feng malah mengeluarkan perisai kekosongan serta pedang bayangan darah sebagai senjata utamanya. Karena faktanya, pada pertempuran kali ini, kendali pertempuran akan diambil alih oleh tubuh klan Mosa, yang merupakan ras pembunuh terkuat di alam semesta. Di sisi lain, Bevin yang melihat hal itu ia pun kembali terkejut sembari bergumam. Bocah ini, apakah dia ingin bertarung secara langsung dengan lawannya itu? Apakah dia sudah gila dan tak mengetahui, bahwa kelemahan seorang pembaca roh tipe pengendali jarak jauh seperti dirinya adalah pertempuran jarak dekat? Selesai, pertempuran ini sudah selesai, ucap Bevin sembari menggelengkan kepala. Di sisi lain di jalur jembatan surgawi, si pria bertopeng yang melihat Luo Feng telah mengeluarkan senjatanya, ia pun mendengus pelan dan langsung melesat cepat ke arah Luo Feng, sembari mengayunkan kedua pedangnya. Sementara Luo Feng melihat serangan itu ia pun tersenyum dan bergerak cepat menghindari serangan tersebut, dan tiba-tiba kembali muncul di hadapan si pria bertopeng, sembari mengayunkan pedang bayangan darah miliknya yang telah diresapi hukum asal-muasal ruang angkasa. "Sial, kecepatan macam apa ini?" ucap si pria bertopeng, sembari menggunakan dua pedangnya untuk memblokir serangan tersebut. Namun sayang, karena kekuatan tebasan yang seolah dapat meratakan gunung, membuat si pria bertopeng itu seketika terpental jatuh menghantam jembatan. Bahkan, karena kekuatan tebasan yang begitu dahsyat, hingga membuat jembatan surgawi yang begitu kokoh pun tampak sedikit bergetar. "Kekuatan macam apa ini? Aku merasa seolah-olah semua tulang di tubuhku menjadi remuk karena satu tebasan tadi," gumam si pria bertopeng yang baru berdiri dan langsung melakukan serangan cepat ke arah Luo Feng. Yang dimana saat itu, tiba-tiba si pria bertopeng mengeluarkan 6 sosok ilusi yang menyerupai dirinya, yang secara bersamaan mengayunkan pedang-pedang mereka ke arah Luo Feng. Dan lagi-lagi, melihat teknik serangan yang dilepaskan oleh si pria bertopeng, Luo Feng pun seketika tertawa dan berkata, "Tubuh ilusi, sepertinya aku harus menunjukkan padamu ilusi yang sebenarnya," ucap Luo Feng, dan kembali melepaskan tebasan pedang bayangan darah, yang dalam sekejap mata telah memotong 6 sosok ilusi dari si pria bertopeng, hingga hanya menyisakan tubuh aslinya.
Melihat kekuatan tebasan itu, seketika si pria bertopeng pun terbelalak kaget. Namun belum sempat melakukan apa-apa, tiba-tiba sosok lain Luo Feng telah muncul di atasnya dengan tatapan yang dipenuhi niat membunuh, sembari mengayunkan pedang bayangan darah, yang lagi-lagi diblokir oleh si pria bertopeng menggunakan kedua pedangnya, dan hasilnya pun sama dengan serangan pertama yang dilakukan Luo Feng. Yang dimana saat mencoba untuk memblokir serangan itu, seketika si pria bertopeng itu kembali terpental menghantam jembatan hingga memuntahkan darah segar. Aku tidak percaya kau dapat mengalahkanku, dan apakah kau pikir akan mudah untuk membunuhku? Ucap si pria bertopeng yang kembali bangkit dengan penuh luka, sembari bersiap untuk melepaskan serangan mematikan. Dan lagi-lagi guys, melihat si pria bertopeng yang akan melepaskan serangan pamungkasnya, Luo Feng hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, kali ini aku akan benar-benar mengakhiri permainan ini," ucap Luo Feng lalu kembali berkata. "Bisa mati dengan gerakan ini adalah kehormatan bagimu," ucap Luo Feng, yang tiba-tiba membalikkan pedang di tangannya, diikuti munculnya seberkas cahaya menyerupai busur yang melesat cepat ke arah si pria bertopeng. Yang dimana teknik ini adalah bentuk keenam dari teknik ilusi yang telah dikuasai oleh tubuh klan Mosa, yang dipadukan dengan bentuk pertama teknik floating blood ciptaan Lian Luo. Sementara si pria bertopeng, ia pun menatap dengan mata terbelalak, dan langsung mengayunkan kedua pedangnya dengan cepat, dan berusaha untuk memblokir semua serangan yang datang secara membabi buta sembari berkata, "Lemah, apakah ini serangan yang kau banggakan?" ucap si pria bertopeng yang berhasil memblokir setiap serangan dengan mudahnya. Dan tepat saat berhasil memblokir serangan terakhir, si pria bertopeng pun tiba-tiba mengerutkan keningnya sembari bergumam, "Tidak, kenapa serangan ini begitu mudah untuk diblokir? Sepertinya ada yang salah dengan serangan ini," gumam si pria bertopeng, yang seketika terkejut, saat melihat Luo Feng yang telah berada di depannya, dan dengan cepat melepaskan serangan yang sama, namun dengan kekuatan yang berlipat-lipat dan tak mungkin lagi untuk diblokir. "Terlalu cepat, gerakannya terlalu cepat," gumam si pria bertopeng, yang hanya bisa menyaksikan saat serangan Luo Feng menebas leher dan membunuhnya. Sementara Luo Feng, melihat keganasan dari teknik pedang ilusi yang dikendalikan oleh klan Mosa, ia pun ikut terkejut sembari berkata, "Teknik ilusi, ternyata benar-benar teknik pedang yang sangat ganas, apalagi jika digunakan oleh tubuh klan Mosa, yang merupakan ras pembunuh terkuat di alam semesta," gumam Luo Feng sembari menggelengkan kepala. Dan sesaat setelahnya, Luo Feng yang tidak mau menyia-nyiakan waktunya, ia pun kembali melangkah untuk melanjutkan tantangan level ketiga jembatan surgawi. Namun berbeda pada tantangan kali ini, yang dimana untuk pertempuran kali ini, Luo Feng lebih memilih untuk menggunakan tubuh aslinya dan persenjataan Nansen, serta memilih seorang pembaca roh tipe pengendali sebagai lawannya. Walaupun pada kenyataannya, Luo Feng dapat dengan mudah menyelesaikan tantangan level ketiga jika menggunakan tubuh klan Mosa, namun hal itu terlalu beresiko. Karena jika dia menggunakan kekuatan dari tubuh klan Mosa untuk menaklukkan tantangan level ketiga ini, sudah pasti hal ini akan menimbulkan kecurigaan, yang dimana penjelasannya akan kita bahas dalam episode ini. Di sisi lain di dalam wilayah kota kekacauan, tampak Kaisar Yan dan Tong Nan yang tengah mengantar Kaisar Giok, yang akan segera meninggalkan kota kekacauan. Dan saat itu Kaisar Yan berkata, "Apakah kau tak ingin tinggal beberapa hari lagi?" Mendengar ucapan itu Giok pun berkata, "Ya, aku harus segera kembali, karena semua urusanku di kota kekacauan ini telah selesai, dan aku pun telah mengamati semua jenius yang berlatih di tempat ini. Namun dari sekian banyak jenius yang berlatih, Bolan dan Rongjun adalah dua jenius yang sangat menonjol, dan aku harus melaporkan hal ini secara langsung kepada Tuan Sembilan Pedang," ucap Giok. Di sela obrolan itu, tiba-tiba Kaisar Yan mengerutkan keningnya, saat mendapati kabar pemberitahuan yang dikirim oleh Bevin. Melihat ekspresi Kaisar Yan yang tampak tidak biasa, Tong Nan dan Kaisar Giok pun langsung menanyakan perihal tersebut, dan langsung dijawab oleh Kaisar Yan dengan berkata, "Luo Feng, bocah ini baru saja menyelesaikan tantangan jembatan surgawi level kedua, dan telah memasuki tantangan level ketiga," ucap Kaisar Yan, yang tiba-tiba tersenyum bahagia. Melihat ekspresi Kaisar Yan yang awalnya kaget seketika berubah gembira, Kaisar Giok yang masih meremehkan kemampuan Luo Feng pun berkata, "Apa yang kau banggakan? Bagaimanapun dia adalah salah satu dari banyak jenius yang berlatih di wilayah ini, dan ini adalah tahun ke-10-nya berlatih di dalam kota kekacauan. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, seharusnya sudah sejak dulu dia dapat melewati tantangan level kedua ini."
Seperti halnya Wuka dan Qian Sui, yang pada tahun ke-9, mereka berdua telah berhasil menyelesaikan tantangan level kedua, ucap Giok. Mendengar ucapan itu Kaisar Yan pun berkata, "Beda, ini jauh berbeda, karena bocah ini melewati tantangan level kedua melalui pertarungan jarak dekat." "Apa? Pertarungan jarak dekat?" ucap Tong Nan dan Kaisar Giok yang tampak terkejut. Di sela itu Kaisar Giok berkata, "Aneh, ini sungguh sangat aneh. Karena seperti yang kita ketahui di alam semesta ini, yang dimana semua pejuang absolut yang pernah ada, hanya akan mengambil satu jalur pelatihan. Seperti halnya petarung jarak dekat yang fokus untuk melatih teknik pertempuran jarak dekatnya. Sementara pembaca roh tipe pengendali, hanya akan fokus melatih teknik mengendalikan senjata roh. Karena pada dasarnya akan sangat tidak efektif, jika seorang pejuang mencoba untuk mengambil dua jalur pelatihan, ucap Giok, yang tak mengetahui rahasia Luo Feng yang memiliki 3 tubuh, yang dimana masing-masing tubuhnya mengambil jalur pelatihan yang berbeda. Dan karena alasan inilah, hingga Luo Feng lebih memilih menggunakan persenjataan Nansen pada tantangan level ketiga. Kembali ke pembahasan, yang dimana saat mengetahui bahwa Luo Feng dapat menyelesaikan tantangan level kedua dengan melakukan pertarungan jarak dekat, Kaisar Giok yang semula meremehkan Luo Feng pun berkata, "Ayo pergi, aku ingin melihat langsung kemampuan bocah ini, karena jika seperti yang dikabarkan, maka bisa aku pastikan, kemampuan bertarung bocah ini setara dengan Bolan dan Rongjun," ucap Giok. Mendengar ucapan itu, Kaisar Yan pun tertawa keras dan berkata, "Hahaha, dari awal aku sudah sangat yakin, bocah ini memiliki kemampuan luar biasa dalam mengendalikan senjata roh. Namun aku baru mengetahui, bahwa kemampuan bertarung jarak dekatnya bisa disetarakan dengan Bolan dan Rongjun. Iblis, bocah ini benar-benar iblis," ucap Kaisar Yan diselingi gelak tawa. Sementara Giok yang penasaran dengan kemampuan Luo Feng, ia pun tak memperdulikan apa yang dikatakan Kaisar Yan, dan langsung mengirimkan kesadarannya memasuki jembatan surgawi, yang dimana hal itu pun dilakukan oleh Kaisar Yan dan Tong Nan. Di lain sisi, Bevin yang berada di dalam ruang virtual jembatan surgawi, ia pun langsung membungkuk hormat, saat melihat kedatangan 3 sosok pejuang abadi yang bergelar Kaisar. Di sela itu, Kaisar Giok yang sudah tak sabaran untuk melihat pertempuran Luo Feng, ia pun menanyakan perihal tersebut. "Bevin, apakah Luo Feng telah memulai pertempuran level ketiga?" tanya Giok yang tampak penasaran. "Belum, pertempuran itu belum dimulai," sahut Bevin. Mendengar ucapan itu, Kaisar Giok pun kembali berkata, "Jika demikian, maka perlihatkan pada kami situasi pertempuran itu," ucap Kaisar Giok. Sedikit penjelasan, walaupun status dari ketiga pejuang abadi bergelar Kaisar ini beribu kali lebih tinggi dibandingkan Bevin, namun mereka tak memiliki izin untuk memantau secara langsung situasi di dalam jembatan surgawi dan masih harus mengandalkan Bevin. Yang dimana saat mendengar perintah tersebut, Bevin segera melambaikan tangannya, diikuti munculnya sebuah layar besar yang menampilkan sosok Luo Feng, yang saat itu tengah berdiri sembari menatap ke arah kabut tebal yang berada di depannya. Melihat hal itu, Giok pun lantas berkata, "Dimulai, pertempuran ini akan segera dimulai." "Ya benar, tapi sepertinya pada pertempuran ini, bocah ini tidak akan menggunakan pertempuran jarak dekat," lanjut Kaisar Yan. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Kaisar Yan, karena saat itu, Luo Feng memilih seorang pejuang pembaca roh tipe pengendali untuk menjadi lawan bertarungnya. Yang dimana saat pilihan telah ditentukan, tiba-tiba, kabut hitam yang berada di depannya perlahan mulai memadat dan membentuk sosok pria bertopeng dengan tongkat emas di tangannya, yang saat itu berdiri di atas senjata roh Black Cloud Shuttle. Yang dimana semua item yang digunakan oleh si pria bertopeng, sama persis dengan yang dimiliki Luo Feng, dan yang membedakannya hanyalah armor berwarna gelap serta topeng yang dikenakan. Dan saat itu, si pria bertopeng pun langsung memandangi Luo Feng dengan tatapan tajam sembari berkata, "Jika ingin lolos dalam tantangan, maka kau harus mengalahkanku," ucap si pria bertopeng. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tersenyum, diikuti muncul riak cahaya keemasan yang mengelilingi tubuhnya. Dan di saat yang sama juga terlihat, 9 bilah keemasan yang diresapi hukum asal emas yang keluar dari tongkat emas di punggungnya, dan dengan cepat bergerak membentuk domain ribuan pedang. Melihat teknik yang digunakan Luo Feng, si pria bertopeng pun tertawa lantang dan berkata, "Formasi pedang surgawi, apa kau yakin dapat mengalahkanku hanya dengan menggunakan teknik ini? Jika demikian,
Maka biarkan aku menunjukkan padamu cara yang benar menggunakan pedang surgawi ini, ucap si pria bertopeng, sembari melepaskan teknik yang sama, hingga menimbulkan bunyi dentuman logam saat kedua domain itu bertabrakan. Di sela tabrakan dari dua domain ribuan pedang itu, si pria bertopeng pun kembali berkata, "Jangan berpikir bahwa kau dapat melewatiku dengan mudah hanya karena telah berhasil melewati level kedua jembatan surgawi. Karena level ketiga ini bukanlah sesuatu yang dapat kau taklukkan," ucap si pria bertopeng, yang langsung menggabungkan 8 dari 9 bilah persenjataan Nansen-nya, hingga membentuk sebuah pedang besar yang langsung ditembakkan ke arah Luo Feng, hingga membuat domain pedang miliknya seketika hancur. Sementara Luo Feng, melihat domain pedangnya yang dapat dengan mudah dihancurkan, ekspresinya pun tampak biasa saja, lalu dengan cepat menggabungkan 9 bilah bersenjata Nansen menjadi sebuah pedang besar, yang langsung dikendalikan untuk memblokir setiap serangan tersebut. Sedikit penjelasan, walaupun dalam pertarungan ini keduanya menggunakan teknik yang sama, namun hal ini tidak sepenuhnya sama. Karena pada dasarnya, pedang surgawi yang dikendalikan oleh si pria bertopeng, adalah formasi pedang surgawi yang terbentuk dari gabungan 8 bilah persenjataan Nansen. Sementara pedang surgawi yang dikendalikan oleh Luo Feng, merupakan gabungan dari 9 bilah, yang tentunya memiliki perbedaan kekuatan. Dan saat itu, akibat dari kecepatan serangan yang dilakukan oleh keduanya, hingga dalam waktu beberapa detik saja, keduanya telah bertukar serangan lebih dari 1000 kali. Dan di sela serangan berkecepatan tinggi itu Luo Feng berkata, "Apa hanya dengan mengandalkan gabungan 8 bilah yang membentuk pedang besar ini kau telah memiliki keyakinan untuk mengalahkanku?" ucap Luo Feng, yang dengan lincah mengendalikan pedang besar miliknya, untuk memblokir setiap serangan yang dilakukan oleh si pria bertopeng. Sementara si pria bertopeng, mendengar ucapan Luo Feng, ia pun tertawa dan berkata, "Baiklah, jika itu memang kemauanmu, maka aku akan segera mengakhiri pertempuran ini," ucap si pria bertopeng, yang langsung mengendalikan satu bilah persenjataan Nansen, yang dengan cepat menyatu dengan pedang besar yang awalnya dibentuk hanya menggunakan 8 bilah. Dan tepat, saat satu bilah itu mulai sepenuhnya menyatu, seketika pedang besar yang dikendalikan Luo Feng pun langsung terpental. Melihat kesempatan itu, si pria bertopeng pun dengan cepat mengendalikan senjata rohnya untuk membunuh Luo Feng. "Matilah kau," ucap si pria bertopeng, sembari mengendalikan pedang besarnya. Di sisi lain, tampak Kaisar Giok yang melihat serangan itu, ia pun menggelengkan kepala sembari berkata, "Berakhir, kali ini bocah itu akan benar-benar kalah," ucap Kaisar Giok. Dan tepat, saat pedang besar itu akan menghantam tubuhnya, tiba-tiba tatapan Golden Hornet Behemoth terpancar dari mata Luo Feng sembari berkata, "Kuakui seranganmu memang sangatlah kuat, namun hal semacam ini belum cukup untuk membunuhku," ucap Luo Feng, yang tiba-tiba menghilang, diikuti munculnya 100 sosok menyerupai Luo Feng, yang tersebar dalam radius 1000 meter yang langsung bergerak dengan kecepatan yang sukar untuk diprediksi, membuat si pria bertopeng sulit untuk menentukan target serangan. Sedikit penjelasan tentang 100 sosok yang menyerupai Luo Feng, yang dimana sosok ini hanyalah bayangan yang dapat tercipta jika seorang pejuang memiliki kecepatan gerakan yang di luar nalar. Dan saking cepatnya gerakan yang dilakukan oleh Luo Feng, hingga membuat Kaisar Giok yang semula meremehkannya pun seketika terbelalak kaget. Sementara Kaisar Yan, melihat gerakan Luo Feng yang dapat dengan mudah menghindari setiap serangan seolah-olah sedang mempermainkan si pria bertopeng, ia pun tertawa dan berkata, "Gila, bocah ini benar-benar gila dan menganggap level ketiga ini seperti taman bermain," ucap Kaisar Yan sembari menggelengkan kepala. Di sisi lain, Kaisar Giok yang masih terperangah kaget pun berkata, "100 benang? Ya benar, ini adalah 100 benang, yang merupakan bentuk ketiga dari teknik 10.000 benang," ucap Kaisar Giok, yang tiba-tiba mengerutkan keningnya lalu kembali berkata, "Tidak, sepertinya ada yang aneh dengan gerakan yang dilakukan bocah ini. Karena walaupun dia telah menguasai bentuk ketiga dari teknik 10.000 benang, namun kecepatan itu tidaklah cukup untuk menghindari setiap serangan yang dilakukan oleh si pria bertopeng," ucap si Kaisar Giok, yang dengan cermat melihat setiap gerakan yang dilakukan oleh Luo Feng. Dan selang beberapa saat, lagi-lagi Kaisar Giok dibuat kaget, saat melihat gerakan Luo Feng saat menghindari setiap serangan, yang dimana saat itu, Luo Feng seolah-olah telah mengetahui arah serangan, bahkan sebelum serangan itu dilepaskan oleh si pria bertopeng, hingga memungkinkan dirinya untuk menemukan jalur paling optimal untuk menghindar. Ruang waktu,
Bocah ini telah menyentuh hukum asal ruang dan waktu, ucap Kaisar Giok yang makin terkejut. Waduh gengs, makin OP aja nih Luo Peng, dan pasti kalian semua pada nggak sabar kan buat nunggu tanggal rilis serial Donghua aslinya. Tapi tenang saja, sebelum serial aslinya rilis, Bang Panjul akan terus mengobati rasa penasaran kalian yang gabut karena nunggu serial aslinya. Jadi biar nggak ketinggalan lanjutannya, yang belum subrek di subrek dulu dong, dan jangan lupa like, serta bunyikan juga lonceng notifikasinya, karena ini adalah ending dari Donghua Swallowed Star, part 238. Akhir kata, Panjul di sini pamit, dan see you next video. 再不见。